Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sudah makan semua. Jadi, kalau kita belajar, kita harus makan terlebih dahulu agar agar apa? Agar kita lebih sehat dalam mempelajari apa yang dibelajarkan. Nah, jadi pembelajaran hari ini bertema tentang alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Akan tetapi sebelum memasuki pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong kepada ketua kelas dipimpin doanya. Ya, terima kasih. Semoga doa pada hari ini, doa yang tadi disampaikan, semoga nantinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, memasuki pembelajaran hari ini yaitu tentang alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Akan tetapi saya akan mengulang materi kemarin yang telah dipelajari, apakah masih ingat ataupun tidak. Nah, apakah masih ingat teman-teman materi yang kemarin? Ya, betul. Yaitu tentang kebutuhan ekonomi. Ya, apa itu kebutuhan ekonomi? Ya, betul. Jadi kebutuhan ekonomi itu yaitu suatu pemuas kebutuhan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kebutuhan ekonomi ini sangat penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya kita perlu makan, perlu minum, perlu transportasi dan lain-lainnya. Itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Nah, jadi apa tujuannya kita belajar tentang alat pemuas kebutuhan barang dan jasa? Nah, tujuannya ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi kita di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu mari kita jelajahi berbagai jenis alat dan pemilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu. Nah, selanjutnya yaitu belajar tentang definisi alat pemuas kebutuhan. Ada yang mengerti definisinya tentang alat pemuas kebutuhan? Ya, tolong disampaikan. Nah, ya betul. Jadi, alat pemuas kebutuhan ini adalah suatu objek ataupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam dasar manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga pendidikan dan lain-lain. Jadi definisinya yaitu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, contohnya tadi apa? Makanan, ya, minuman, serta pakaian dan lain-lain. Nah, itu definisinya. Apakah sudah mengerti? Ya, Bu, mengerti. Ya, kalau sudah mengerti. Nah, kita lanjut di dalam jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Nah, jenis-jenisnya ini ada 4. Yang pertama yaitu alat konsumsi. Dan yang kedua yaitu ada alat produksi. Dan yang ketiga
yaitu ada alat transportasi. Dan yang keempat dan yang terakhir ini yaitu alat komunikasi. Nah, ada yang bisa jelaskan tentang jenis-jenis alat konsumsi ini. Dari yang pertama yaitu alat konsumsi. Nah, ya betul. Jadi, alat konsumsi ini merupakan alat pemuas kebutuhan yang langsung dikonsumsi. Contohnya yaitu makanan dan minuman. Nah, contoh dasarnya seperti ini. Kita bangun tidur. Nah, lalu kita makan. Nah, itu bisa dikatakan jenis-jenis alat kebutuhan konsumsi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu alat produksi. Tolong dijelaskan, ada yang mengerti atau tidak? Nah, ya silakan, Adit. Nah, ya betul. Jadi, alat produksi ini merupakan alat yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, alat tulis, dan peralatan rumah tangga. Nah, apa itu alat produksi? Alat produksi ini merupakan alat yang digunakan dalam proses melalui produksi. Nah, seperti mesin. Nah, kalau motor ya tidak ada mesinnya, apakah bisa jalan? Iya, tidak bisa jalan. Nah, ada lagi alat tulis. Nah, kita itu kalau tidak diproduksi terlebih dahulu, alat tulis tersebut tidak akan menjadi seperti itu. Jadi kebutuhan ini harus diproduksi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu alat transportasi. Alat transportasi ini merupakan alat yang digunakan untuk berpindah tempat seperti kendaraan bermotor dan sepeda, mobil, apalagi ya, pesawat. Nah, itu contohnya. Jadi alat transportasi ini yaitu untuk kita pergi kemana-mana. Nah, contohnya kita pergi kuliah, kita itu harus menggunakan motor atau enggak taksi gitu, atau enggak menggunakan mobil pribadinya. Nah, gitu. Dan yang keempat yaitu alat komunikasi. Komunikasi ini merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti telepon dan komputer. Nah, jadi alat komunikasi ini merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, contohnya telepon. Nah, kita kalau SMS-an harus menggunakan telepon, WhatsApp-an menggunakan telepon. Beda dari zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu menggunakan surat menyurat. Apakah sudah mengerti penjelasan hari ini? Penjelasan tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Nah, ya Bu. Nah, kita lanjut. Pentingnya alat pemuas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dasar, dan yang kedua meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga yaitu memperbaiki kualitas hidup. Jadi memenuhi kebutuhan dasar yaitu suatu alat pemuas kebutuhan yang memastikan kita memiliki makanan, air, pakaian, tempat tinggal, dan akses ke pendidikan. Dan yang kedua yaitu
meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ini yaitu suatu alat pemuas kebutuhan yang membantu meningkatkan efisiensi dalam melakukan tugas sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki kualitas hidup. Dengan memperbaiki kualitas hidup ini dapat menggunakan alat pemuas kebutuhan yang tepat, berkualitas, dan dapat meningkatkan secara signifikan. Nah, mungkin itu saja penjelasan hari ini. Apakah sudah mengerti apa yang telah dijelaskan oleh saya tadi? Apakah ada yang ingin bertanya tentang penjelasan tadi ataupun kurang mengerti? Nah, kalau sudah mengerti semua, saya akan tutup pada pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup, kita akan simpulkan terlebih dahulu. Apa kesimpulan dari pertemuan hari ini tentang alat pemuas kebutuhan manusia ini? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Nah, baik, biar saya sendiri yang menyimpulkan. Jadi kesimpulannya yaitu alat pemuas kebutuhan ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihannya yang tepat, perkembangan teknologi, dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan ekonomi menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Mungkin itu saja kesimpulannya dari saya. Terima kasih atas waktunya kepada murid-murid. Saya tutup pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dimengerti dan dapat diingat dan juga bisa diterapkan. Nah, benar. Ya, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.